COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China akhir tahun 2019 yang lalu. Penyakit ini memiliki gejala seperti demam, rasa lelah, pilek, nyeri tenggorokan dan hidung, bahkan diare. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia telah berada dalam masa pandemi COVID-19. Ada beberapa himbauan dan juga aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Di antaranya, yaitu ajakan untuk stay at home dan melakukan semua kegiatan seperti belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sedangkan untuk peraturan, ada dua yang paling mencolok, yaitu peraturan tentang PSBB dan juga larangan mudik lebaran. Peraturan mengenai PSBB sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam hal ini, jika misalnya suatu pemerintah daerah ingin menerapkan PSBB di daerahnya, maka dia harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dahulu. Dan untuk larangan mudik lebaran telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Dalam peraturan ini diadakan larangan mudik bagi warga Indonesia, baik yang menggunakan kapal laut, pesawat, kereta api, bahkan bus. Larangan mudik ini paling cepat berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 untuk mode transportasi pesawat udara. Dampak dari COVID-19. COVID-19 dampak ada yang negatif, ada yang positif. Yang pertama itu positif. Dari segi positif, COVID-19 berdampak pada ia membuat kita dekat dengan keluarga dikarenakan adanya social distancing atau di rumah saja. Yang kedua, kita lebih mencintai lingkungan, menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, dan lain-lain. Dari segi negatif, COVID-19 mengganggu fisik dan kesehatan mental. Dari segi fisik, yang pertama, ia mengganggu pernafasan, sehingga kita susah bernafas atau sesak nafas. Yang kedua, ia meningkatkan suhu tubuh sehingga kita bisa demam. Dan selanjutnya, dari segi kesehatan mental. Kesehatan mental, COVID-19 membuat kita cemas dikarenakan informasi atau berita yang didapatkan sudah sangat cepat, entah itu berita hoaks atau resmi. Jadi jika seseorang sering mendengarkan berita atau informasi tentang COVID-19, itu bisa menimbulkan kecemasan. Jadi jika seseorang cemas, itu bisa membuat kita juga sesak nafas dan pusing. COVID-19 juga membuat perekonomian turun dikarenakan orang-orang atau pemerintah menghimbau agar tidak keluar rumah atau di rumah saja. Jadi orang-orang yang bekerja yang di luar rumah akan sangat bingung untuk mendapatkan uang. Mungkin beberapa ada yang bekerja secara online dan lain-lain, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa bekerja secara online? Contohnya itu orang-orang menengah atau orang-orang yang miskin. Jadi otomatis dia akan tetap keluar untuk berjualan agar mendapatkan uang atau nafkah agar bisa makan dengan keluarganya. Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai cara mengatasi kecemasan. Dia dengan metode relaksasi. Jadi relaksasi ini dia merupakan salah satu teknik dalam terapi perilaku yang dikembangkan yang dapat juga mengurangi ketegangan dan kecemasan sebagaimana dikemukakan oleh Powell, yaitu pelatihan relaksasi adalah suatu keterampilan mempelajari suatu respon yang dapat menggunakan untuk menyerang pengalaman stres dan rasa cemas. Nah, selanjutnya pendekatan teknik behavioral rehearsal, yaitu behavioral rehearsal ini merupakan salah satu di antara banyak teknik yang berasal dari terapi perilaku menurut Thorpe dan Olson. Jadi, teknik behavioral salda ini diterapkan dalam bentuk bermain peran di mana klien mempelajari suatu tipe perilaku baru di luar situasi konseling. Nah, behavior rehearsal ini memasukkan beberapa komponen kunci, yaitu menirukan perilaku, menerima umpan balik dari konselor, dan sering mempraktekkan
mengendalikan atau melatih perilaku yang diinginkan. Nah, upaya yang dilakukan ini bersama dalam satu kelompok dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar bersama dalam penanganan masalah kecemasan tersebut. Nah, selanjutnya Albert Ellis ini mengemukakan teori ABC. Nah, sebagai prosedur untuk mengendalikan emosi termasuk kecemasan ini. Jadi menurut Ellis ini, beberapa gangguan emosional seperti duka, menyesal, dan frustasi adalah merupakan hasil pemikiran irasional. Nah, kualitas irasionalnya ini berasal dari tuntutan agar dunia ini seharusnya, seyaknya, dan harus berbeda. Nah, untuk mengatasi masalah ini, terapis dan klien bekerja sama untuk mempermasalahkan keyakinan yang irasional itu, yang menjadi penyebab konsekuensinya emosional yang negatif. Mereka bekerja menuju ketransformasian gaya berpikir yang tidak realistis, kurang dewasa, penuh tuntutan, dan mutlak ke pendekatan berpikir serta berperilaku yang realistis, dewasa, logis, dan empiris. Ini akan menghasilkan reaksi perasaan terhadap situasi hidup yang lebih tepat. Seperti yang diterangkan oleh Utami pada tahun 1991, bahwa dalam sistem saraf manusia terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat berfungsi mengendalikan gerak-gerakan yang dikehendaki, misalnya seperti tangan, kaki, leher, dan jari-jari. Sistem saraf otonom berfungsi mengendalikan gerak-gerakan yang otomatis, misalnya fungsi digestif, proses kardiovaskuler, dan gairah seksual. Sistem saraf otonom ini terdiri dari dua subsistemnya, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatetis, yang kerjanya saling berlawanan. Jika sistem saraf simpatetis meningkatkan rangsangan atau memacu organ-organ tubuh, memacu meningkatnya denyut jantung dan pernafasan, serta menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi atau periferal dan pembesaran pembuluh darah pusat. Maka sebaliknya, sistem saraf parasimpatetis menstimulasi turunnya semua fungsi yang dinaikkan oleh sistem saraf simpatetis dan menaikkan semua fungsi yang diturunkan oleh saraf simpatetis. Pada saat individu mengalami ketegangan dan kecemasan, yang bekerja adalah sistem saraf simpatetis, sedangkan saat rileks yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatetis. Jadi, relaksasi dapat menekan rasa tegang dan cemas dengan cara resiprok, sehingga timbul counter conditioning dan penghilangan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Turn Erfurt pada tahun 2016, dia menemukan teknik ini berguna menangani para laki-laki heteroseksual yang memiliki kecemasan di seputar berkencang, yang hasilnya adalah berkurangnya kesempatan dan meningkatkan asertivitas dan jumlah kencan yang dijadwalkan selama periode tindak lanjut. Terapi kognitif perilaku untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial yang dipelopori oleh Anthony dan Swinson tahun 2000. Terapi kognitif perilaku digunakan karena dari berbagai temuan yang ada terbukti adanya komponen kognitif yang kuat dalam fobia sosial. Umumnya, individu yang menderita fobia sosial mempersepsikan ketidakmampuan diri mereka secara lebih negatif daripada orang lain. Dari sisi behavioral, keberadaan situasi yang ditakuti menjadi suatu reinforcement negatif pada fobia sosial. Secara umum, Anthony dan Swinson menyimpulkan bahwa terapi kognitif perilaku untuk mengatasi kecemasan sosial terdiri dari 3 strategi utama, yakni memasukkan di dalamnya terapi kognitif, exposure atau menghadapi langsung situasi yang menakutkannya, dan ditambahkan dengan pelatihan keterampilan sosial. Butler menyatakan bahwa untuk mengatasi kecemasan sosial ini dilakukan dengan cara mematahkan lingkaran setan, atau jika tidak, maka permasalahan tetap akan berkelanjutan. Nah, di sini ada 4 metode utama yang diterapkan oleh Butler, yakni yang pertama mengubah pola pikir, yang kedua melakukan sesuatu yang berbeda, yang ketiga mereduksi self-consciousness, yang keempat membangun kepercayaan diri. Berdasarkan beberapa penelitian di muka, dapat disimpulkan bahwa komponen terapi kognitif perilaku yang digunakan untuk mengatasi kecemasan sosial adalah A. Psikoedukasi, B. Restrukturisasi kognitif, yang C. Relaksasi, yang keempat ada exposure, yang kelima ada tugas rumah dan self-monitoring. Demikian psikoedukasi tentang cara mengelola kecemasan di tengah pandemi COVID-19 dari kami kelompok 4, kelas I Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa teman-teman untuk like dan komen video kami ya. Terima kasih semua.